Semoga keluarga ini semakin bahagia sampai akhir. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita semua selalu menjadikan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat atas izinnya, ridhonya, pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tidak berusaha apapun. Salawat serta salam marilah selalu kita sanjung agungkan kehadiran baginda Rasul baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua diakui sebagai umatnya dan akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Sekali lagi terima kasih kepada pimpinan kelurahan Bapak Edi Kusnadi yang telah sudi menginisiasi, menyebatani DPD 2 Partai Golkar Kota Metro dalam acara silaturahmi konsolidasi partai. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku, mohon maaf apabila agenda kami ini dianggap merepotkan. Tetapi di balik itu semua karena ada rasa rindu, kangen dengan seluruh saudara-saudara kami yang ada di Kota Metro, khususnya sekarang giliran yang ada di Kelurahan Tejo Agung. Hampir 2 tahun kita menjalani pandemi, banyak hal yang kita dibatasi, tapi insya Allah alhamdulillah update hari ini Pak Gubernur WA diturut kami ketua-ketua DPD dari 0 kasus baru. Jadi insya Allah kita bertahan dan ada pula rencana pemerintah untuk buat peraturan guna tidak terjadinya ledakan di Natal dan Tahun Baru. Ini kita harus dukung karena mohon maaf Bapak Ibu, saya harus sedikit agak buka inti dari semuanya. Kalau kasus COVID semakin menambah, ya otomatis uang pemerintah nggak bisa untuk yang lain, nggak bisa untuk membangun, nggak bisa untuk yang skala-skala prioritas, tapi lebih diutamakan untuk menanggulangi itu. Jadi itu saya berharap kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar yang ada yang mendengar pada malam hari ini, tolong sampaikan kepada anak famili kita, bukan kita tapi dibalik itu semua intinya pemerintah sayang kita. Sayang kita kenapa Pak nggak boleh pergi? Kalau dia dibiarkan Nataru seperti tahun-tahun sebelumnya, kemudian terjadi ledakan COVID, apalagi varian yang terakhir ini, Bu Mariati, ini bagiannya, bidangnya pernah dipanggil Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro, paham. Jadi kita harus dukung ajakan pemerintah. Siap Bapak? Siap. Siap Bu? Siap. Demi keluarga kita. Demi Bapak Ibu sekalian, kemarin sempat kok di bulan-bulan Juli, bulan 6 itu, mohon maaf, kalau di masjid kami itu sehari itu tuh innalillahi itu COVID semua. Jadi tolong kita harus bisa mengerti kondisi keadaan. Sekarang ini upaya pemerintah sudah bagus punya, ya, kasus COVID sekarang 0 terdata seluruh. Ada update hari ini Pak Gubernur kasih info tentang itu, jadi kita bersyukur. Nah, karena di zaman pandemi kemarin kita tidak banyak bisa bersilaturahmi, supaya kawan-kawan tahu, bapak-bapak, ibu-ibu pengurus kelurahan tahu, per Juni 2021 kemarin kepengurusan DPD 2 ini sudah baru. Saya ditunjuk saudara-saudara untuk menjadi ketua DPD 2 ini. Karena kondisi kita pandemi sehingganya DPD 2 saya berkoordinasi dengan kawan-kawan jajaran ketua pengurus serta anggota fraksi ingin mengadakan silaturahmi seperti ini.
kita tatap muka, kita berbicara, kita saling mengingatkan, kita saling menguatkan. Karena Bapak Ibu silaturahmi itu memang dianjurkan juga, ya kan? Kemudian silaturahmi biar Bapak Ibu sekalian kenal ya. Kebetulan malam hari ini yang saya bawa Sekretaris Umum DPD 2 Partai Golkar Kota Metro, Saudara Alfarobi. Assalamualaikum. Kemudian di sebelah kanannya Bapak Ibu yang pakai topi, ini adalah anggota fraksi atau anggota DPR kita dari Partai Golkar. Tapi dia masih menjabat sebagai pimpinan Kecamatan Metro Barat, Saudara Indra Jaya. Nah, di sebelahnya lagi Bapak Ibu yang pakai jaket loreng ini memang dia membawahi jaket loreng itu. Dia jajaran wakil ketua bidang pemuda olahraga yang ekspesio menjadi ketua AMPG. AMPG itu Angkatan Muda Partai Golkar, Saudara Budi dan Mas Udi. Kemudian di sebelahnya lagi Bapak Ibu ada jajaran DPD 2 juga, Saudara Khalil Fasya. Di sebelah kiri saya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu kenal, ini adalah Ibu Mariati. Ibu Mariati ini anggota DPR dari Golkar juga, Dapil Metro Pusat. Kemudian di sebelahnya ada Ibu Dewi Fatmasari. Di sebelahnya lagi ada Ibu Mila. Nah, kemudian ada Bang Henry di sana yang lagi Syuting. dokumentasi. Kemudian ini yang lain-lain jajaran AMPG. Jadi silaturahmi Bapak Ibu, kita perlu supaya Bapak Ibu juga kenal dengan saudara-saudara Bapak Ibu, baik yang ada di pengurusan DPD maupun yang ada di PR. Jadi ini perwakilan dari Komisi 1 Bapak Ibu. Saya ada di Komisi 3, Ibu Mariati ada di Komisi 2. Ada lagi, ini sudah mewakili semua komisi. Jadi semua pemerintahan Kota Metro, DPR, Golkarnya punya perwakilan semua. Komisi ada 3, kita tiga-tiganya isi. Bahkan pimpinannya kita punya. Tepuk tangan untuk Golkar. Jadi kaitan dengan itu Bapak Ibu, karena kita kemarin pemenang pemilu 2019, maka otomatis pimpinan DPR-nya, ketua DPR-nya Golkar dapat. Nah, di dalam silaturahmi ini Bapak Ibu, saya juga akan menggugah hati Bapak Ibu sekalian yang tempo hari kita di 2019 bersusah payah, lillahi ta'ala perjuangannya. Saya ingin betul keluarga-keluarga saya ini membantu pertarungan di 2019 lalu. Sekarang malam ini saya mau menggugah Bapak Ibu sekalian, masih sanggup nggak jadi pejuang Golkar di 2024 Bapak? Ibu? Alhamdulillah. Saya akan menyampaikan sedikit agenda besar Bapak Ibu di dalam tahun 2024 mendatang. Di 2024 ada pemilihan presiden. Yang supaya Bapak Ibu ingat bahwasanya ketua umum kita Partai Golkar di DPP Bapak Erlangga Hartarto yang sekarang menjabat sebagai Menteri Perekonomian yang membantu bangsa Indonesia ini maju dari keterpurukan walaupun dilanda pandemi, akan mencalonkan diri sebagai presiden. Bapak Ibu siap bantu Pak Erlangga? Siap. Siap Bu? Siap. Itu salah satu kebanggaan kita. Ketua umum kita yang maafnya ngomong kita anggap layak untuk maju di pertarungan pemilihan presiden. Malam ini saya mendengar dari semua keluarga saya yang ada di Kelurahan Tejo Agung sudah menyanggupi itu. Kemudian Bapak Ibu ada juga pemilihan legislatif. Sama pemilihan legislatif. Tercatat dalam sejarah juga Dapil Metro Timur ini Bapak Ibu, dari 6 kursi Golkar bisa ambil 2. Tepuk tangan untuk Golkar. Itu jadi payah Bapak Ibu sekalian. Saya nggak bisa ada di DPR kalau nggak Bapak Ibu bantu. Betul ya? Kemudian Bapak Ibu, kita di Lampung ini ada yang kenal nggak dengan Gubernur Lampung?
itu sebagai siapa Arinal Junaidi? Di samping gubernur dia pangkatnya apa lagi? Ketua DPD 1 Partai Golkar Lampung, Bapak Ibu. Iya, ketua kita. Tepuk tangan untuk Pak Arinal. Di sini saya harus jelaskan Bapak Ibu. Segudang prestasinya Pak Erlangga, insya Allah Bapak Ibu bisa lihat di media televisi, media cetak, bisa dengar lewat media online. Oh, tolong, Bapak Ibu harus mengenal sosok itu. Karena apa? Itu ketua kita. Kenapa Bapak Ibu saya ingatkan itu? Karena data-data Bapak Ibu ini semua yang sudah menyatakan dirinya sebagai pengurus Partai Golkar, ada datanya di pusat juga. Jadi bukan sekedar catat ada di Metro Bapak Ibu. Pengurus orang. Pengurus ini, pengurus Ibu ini, Bapak Ibu datanya ada di sana Bu. Jadi kegiatan kita ini Bapak Ibu akan diupload oleh Saudara Hendri di Facebook, akan diupload di media YouTube, akan diupload di Instagram. Jadi seluruh Partai Golkar Indonesia melihat kegiatan kita juga. Jadi apa? Ya banggalah kita. Kita berbuat dari sekarang memanaskan mesin untuk pertarungan 2024. Siap memenangkan Partai Golkar. Kita bukan, maaf ya Pak Hasim, bukan Bang Hasim itu cuman ada di kantor situ data saya, enggak, sampai pusat. Bahkan Sekjen ini tahu persis, masih ada satu kepengurusan karena kita mau adakan mustamluk ya Pak Sekjen ya. Karena data ada yang belum masuk, kita harus itu. Update Jakarta itu nggak bisa lama, ya orang pakai limit waktu. Jadi saya tambahkan sedikit tadi, kalau Pak Erlangga sudah jelas Bapak Ibu tahu kinerjanya, kiprahnya, begitu juga dengan gubernur kita, ketua kita, kebanggaan kita. Mulai dari beliau dilantik sampai saat ini Bapak Ibu, begitu gigihnya Pak Arinal itu memperjuangkan program-programnya sampai ke pusat. Berapa menteri yang sudah masuk Lampung ini? Dan berapa menteri yang sudah menjadikan program Pak Arinal itu akan dijadikan, akan dibuat nyata, ya kan? Jadi ini apa enggak satu kebanggaan juga buat kita. Nah, makanya malam ini saya coba menghangatkan hubungan kita, saya coba panaskan sedikit mesin kita supaya kita bisa tidak terlalu lama-lama terlena karena pandemi. Saya ingatkan kita harus bisa berbuat lebih baik lagi Bapak Ibu. Karena pesan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Erlangga Hartarto, Golkar tidak boleh nomor 2. Tepuk tangan untuk Golkar. Walaupun Pak Edi tahu kita sekarang nomor 1, tapi ke depan kita tidak boleh nomor 2. Jadi mempertahankannya itu insya Allah ya Pak ya lebih sulit. Tapi kita harus siap. Masih siap nggak Pak? Siap. Jadi itu. Kemudian setelah kita lihat Pak Arinal dengan begitu gigihnya untuk mengangkat nama Lampung ke permukaan nasional, diperhitungkan, mungkin bapak-bapak ingatlah sebulan lalu kalau nggak salah, ada yang kalau nonton TV 9 gubernur terbaik di mata pemerintah pusat. Oke? Enak yang sih nonton orang? Ada? Ada. Pak Arinal disebut. Kalau nggak salah setelah gubernur Jabar dia. Jadi kalau nggak salah urutan nomor 3 disebut oleh wartawan. Ditayangkan. Memang berhasil. Itu kan kebanggaan kita saudara-saudara sekalian. Nah kita manfaatkan itu. Kami terutama yang sudah Bapak Ibu bantu sehingga kami ada di parlemen itu, apa-apa yang bisa kami perbuat kami pasti perjuangkan Bapak Ibu. Ya, semua komisi kita punya. Jadi apapun persoalan yang untuk kemaslahatan umat, untuk kepentingan masyarakat, kita harus siap. Saya amanahkan ini kepada Bapak Ibu sekalian karena apa? Kita dalam bersosialisasi bermasyarakat Bapak Ibu jangan hanya pada saat mohon maaf waktu ada pilkada atau ada pemilu, jangan. Di hari-hari kehidupan kita upayakan kita ini ada arti dan berperan di masyarakat. Sekecil apapun, berbuatlah.
biar masyarakat itu betul-betul bisa mempercayakan aspirasi politiknya sama kita nanti. Karena memang kita bisa diandalkan. Enggak Bu ya? Iya. Bapak Ibu sama tetangga, ya mohon maaf, bisa apa yang Ibu sampaikan bagus, Ibu menerangkan dia cerita atau curhat juga bagus. Kalaupun ada permasalahan di lingkungan lingkungan perumahan Bapak Ibu, silahkan ambil peran, lapor. Kami ada, kami insya Allah akan perjuangkan. Nah itu fungsinya kami Bapak Ibu. Ya, ya Pak Edi ya. Walaupun kadang-kadang kendala karena situasi dan kondisi mungkin nggak bisa semua terrealisasi, itu harap maklum. Tetapi nggak mungkin dari 10 nggak 5 yang terlaksana itu udah nggak mungkin, udah minimal itu. Insya Allah saya berupaya untuk itu. Saya akan berjuang karena ya itulah fungsi kami Bapak Ibu. Ya Pak Setiono ya. Jadi itu kita juga akan memperjuangkan gubernur kita. Siap bantu Pak Rinal Bapak Ibu? Siap. Alhamdulillah. Insya Allah. Nanti saya akan buat laporan akhir pada saat acara konsolidasi saya ini. Ini baru jalan yang keberapa ya Jen? Salah baru 10 dah. Ini rencananya 27 kali. Karena seluruh kelurahan, seluruh kecamatan saya akan anjama silaturahmi. Saya akan memperkenalkan saudara-saudara saya yang ada di DPD 2 dan saya akan ketemu dengan saudara-saudara saya yang semua ada di kelurahan. Karena itu bagian dari niatan kami. Biar Bapak Ibu tahu kita walaupun muda tetapi ya insya Allah nggak kurang metode lah untuk kita biar semakin dekat. Saya selalu membuka di DPD Partai Golkar Kota Metro itu, silahkan Bapak Ibu. Apa yang ada keperluan kepentingannya monggo. Kita nggak tertutup. Masalah apapun akan kita bahas. Ya Pak ya. Itu pesan dari saya. Jadi itu Bapak Ibu. Nanti saya kebanyakan ngomong. Karena terus terang aja Bapak Ibu, malam ini masih rapat kami di kantor. Tapi saya bagi tugasnya. Bagian badan anggaran masih ada agenda malam ini. Insya Allah nanti saya selesai dari sini akan balik ke kantor. Karena mengingat waktu. Jadi saya pikir itu Bapak Ibu sekalian, tujuan kami konsolidasi internal partai, pemantapan. Sebelum saya lanjut ini Pak Edi kok seragamnya pada nggak ada, kenapa Pak Edi? Apa memang belum ada seragam Bapak Ibu? Belum. Tolong Bapak Edi selaku pimpinan kelurahan ini nanti semua ukuran baju Bapak Ibunya dicatat berdasarkan nama dan ukurannya. Ya Pak Edi ya. Saya pikir saya cukupkan saja dulu sampai di sini. Nanti kita akan adakan sesi tanya jawab. Apabila dalam saya menyampaikan pidato ataupun apalah namanya malam hari ini ada kata-kata yang kurang pas, kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, tolong jangan simpan dalam hati. Saya mohon dimaafkan. Wa zahiran wa batinan. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri.